Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendanaan program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam tahap pengkajian. Sumber pembiayaan program itu disebut telah dipikirkan matang-matang. Program makan siang gratis yang diusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menuai pertanyaan publik. Pasalnya program tersebut membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun. Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan sumber pembiayaan untuk program tersebut sudah dipikirkan. Meski jumlahnya lebih dari 450 triliun rupiah, Riza Patria meyakini sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN sangat memungkinkan. Nah, program makan siang susu gratis ini adalah salah satu cara yang harus ditempuh. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Prabowo menjadi presiden terpilih, insya Allah program ini bisa dilaksanakan ya setelah beliau nanti duduk dilantik sebagai presiden ke depan. Dan kami meyakini sumber-sumber pembiayaan itu sudah dipikirkan ya, sekalipun besarnya memang lebih dari 450 triliun, namun sumber-sumber pembiayaan dari APBN itu sangat memungkinkan. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, program makan siang gratis bukanlah usulan baru dari Prabowo. Sebab Prabowo disebut telah lama memikirkan program makan siang gratis jauh sebelum menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Riza mengatakan ini dilakukan Prabowo untuk membangun bangsa yang maju, kuat, adil, dan sejahtera, serta membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan andal dengan cara memenuhi nutrisi yang layak dan baik. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Ardi Syahrial, Garuda TV. Bapak Prabowo sudah punya pikiran bagaimana membangun bangsa agar menjadi. Untuk mengetahui terkait kualitas gizi dan manfaat makan siang dan susu gratis dan pemenuhan gizi anak, telah hadir bersama kami Dr. Meta Satyani, dokter gizi di Siloam Hospital Agora. Berikut liputannya. Oke, jadi terkait dengan kondisi gizi di Indonesia gitu ya. Jadi masalah yang dihadapi itu ada triple burden malnutrition. Jadi baik itu terkait dengan stunting, kemudian kurang gizi ya atau wasting, kemudian bisa juga terjadi obesitas, atau juga yang terjadi adalah kekurangan mikronutrien atau zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Jadi kondisi anak-anak di masa sekarang ini justru kita bisa melihat keberagaman nih. Ada yang mengalami kekurangan gizi atau justru dengan asupan tinggi gula, tinggi garam sehingga mengalami obesitas. Dan misalnya yang terjadi kekurangan mikronutrien itu sering terjadi pada remaja. Oke, jadi kejadian malnutrisi itu kan sebenarnya kita mungkin lihat awalnya anaknya kurus gitu ya, atau mungkin dalam kasus stunting dalam jangka panjang kita lihat nih pertumbuhan tinggi badannya juga tidak mengejar teman-teman lainnya, tinggi badannya lebih tertinggal, lebih terhambat. Namun perlu kita pikirkan efek dampak jangka panjangnya. Bagaimana bahwa kondisi nutrisi yang terus tidak terpenuhi itu mempengaruhi yang pertama imunitas tubuh. Jadi anak lebih rentan mengalami kesakitan, angka sakitnya lebih tinggi, kemudian resiko untuk terjadinya kematian pada anak juga semakin tinggi. Kemudian setelah itu tentunya ada beban ekonomi di sana ya, jika anak terus-terusan mengalami sakit, kemudian rentan mengalami kematian juga, tentunya akan memberikan beban juga pada keluarga. Dan yang juga sangat menjadi fokus perhatian adalah bagaimana kondisi kurang gizi atau stunting itu mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Bagaimana fokusnya dalam belajar, kemampuan kognisinya, kemampuan verbalnya, kemampuan bergeraknya, kemampuan motoriknya itu akan terpengaruh. Artinya kalau misalnya terus-terusan dibiarkan kondisi seperti ini, kita akan membentuk sumber daya manusia di Indonesia yang kualitasnya lebih rendah lagi. Terkait
dengan terkait dengan target Indonesia Emas 2045 ya. Tentunya kita mengharapkan generasi Indonesia yang semakin maju, yang semakin cerdas juga, dan juga semakin memiliki peran dalam dunia pekerjaan nih tentunya ya, dalam profesinya. Kalau misalnya kondisi gizinya tidak diperbaiki, yang mana itu adalah dasar pembentukan kecerdasan, kemudian bagaimana aktivitasnya yang nantinya juga membentuk karakter seseorang. Nah, kalau tidak kita segera perbaiki di bagian gizi dan nutrisinya, tentunya akan sulit mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Walaupun kita ketahui sekarang memang sudah kinerja dari pemerintah, kerjasama juga dengan tim dari kesehatan tentunya memberikan hasil yang sejauh ini sudah cukup baik nih. Kita bisa temukan bahwa angka stunting pun sudah menurun dari yang tadinya sekitar 20%, targetnya ingin mencapai di 2024 itu ingin mencapai 14%. Di beberapa daerah saya lihat datanya memang sudah mencapai sekitar 16, ada yang juga sudah sekitar 15%. Jadi besar harapannya jika kita perbaiki aspek gizi ini, kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Oke, jadi untuk di Jakarta, angka stunting itu sudah mengalami perbaikan. Jadi data yang kita dapat dari yang awalnya kasusnya sekitar 22.000, sekarang kasusnya sudah 9.000, sudah perbaikan. Artinya kita sudah hampir memperbaiki, ya bisa dikatakan setengah, kurang dari setengahnya lah ya, kasus stunting. Karena mengingat kasusnya juga jumlahnya besar begitu ya. Nah, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya stunting itu bukan satu kasus serta-merta yang secara akut bisa kita perbaiki, seperti misalnya ada suatu jenis outbreak penyakit tertentu. Tidak, bahwa stunting itu harus diperbaiki dalam jangka yang panjang, melibatkan beberapa pihak juga. Seperti misalnya kita sudah persiapkan dari masa remaja, pada ibunya kita persiapkan dengan tablet tambah darah, artinya jangan sampai remaja wanita kekurangan zat besi, mengalami anemia, sehingga tidak siap menjadi ibu yang memberikan nutrisi yang cukup bagi anaknya. Kemudian pada masa kehamilannya, pada masa persalinan juga harus diawasi oleh tenaga yang memang kompeten dalam bidang itu. Kemudian pada setelah melahirkan, artinya sudah ada bayi, harus wajib diberikan ASI minimal 6 bulan. Kemudian setelah itu diberikan imunisasi yang disarankan untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Selain itu, pada usia start mulai 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, ya, MPASI, yang harus tinggi dengan protein, terutama protein hewani, karena itu sangat penting, penyerapannya sangat baik dan mendukung untuk kemajuan kognisi dan pembentukan sel, termasuk juga sel otak tentunya bagi anak-anak. Kemudian di luar itu tetap pada masa remajanya diberikan tablet tambah darah tadi, dan juga berikannya juga harus gizi seimbang, aktivitas fisik harus terjaga, dan personal hygiene, bahwa perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu harus diterapkan agar anak tidak berulang kali jatuh ke kondisi sakit. Suatu kondisi penyakit infeksi menular itu akan semakin memperberat kondisi stuntingnya gitu. Dan kalau misalnya secara konkret yang bisa dilakukan tentunya adalah pemberian gizi seimbang ya selama masa tumbuh kembang anak, baik itu dari mulai MPASI-nya ketika mulai pengenalan makanan lunak, makanan padat begitu, hingga mencapai makanan orang dewasa, hingga nanti pada masa sekolahnya juga tetap harus tercukupi dengan baik. Salah satu yang paling penting dipenuhi itu adalah protein. Jadi protein untuk anak usia sekolah itu targetnya kecukupannya sekitar 40 gram satu harinya. Dan bahkan kalau misalnya sudah mencapai usia remaja, kita bicara 13-15 tahun, targetnya adalah mencapai proteinnya 70 gram sehari. Nah, kalau 70 gram protein itu bukan serta-merta misalnya daging 70 gram, tidak seperti itu. Jadi kalau kita bicara misalnya seperti ayam atau ikan, itu sebanyak 40 gram, atau telur 1 butir, itu proteinnya sejumlah 7 gram. Jadi memang kombinasi makanannya harus gizi seimbang supaya total proteinnya bisa mencapai 40 gram dalam satu hari. Jadi setidaknya misalnya dalam satu porsi makan siang itu sudah pasti misalnya ada telur 1, atau misalnya ada dagingan baik itu ayam, ikan atau sapi misalnya sebanyak 50 gram.
Sehingga sudah pasti nih dalam satu kali makan anak-anak dapat protein dari protein hewaninya dan juga dari protein nabati tahu atau tempe itu sudah sekitar 12 gram, kemudian bisa ditambah dari nasi proteinnya. Jadi bisa kurang lebih dalam satu sajian makan utama itu bisa jumlahnya sekitar 12 sampai 15 gram protein. Nah, memang itu juga salah satu hasil penelitian ya, bahwa anak Indonesia sering skip sarapan. Padahal sarapan ini penting sekali sebagai booster energi awal untuk memulai hari. Jadi sehingga di sekolahnya bisa lebih konsentrasi, kemudian gak ngantuk gitu ya. Memang pilihan sarapan ini namun juga menjadi penting, bahwa jangan karena yang penting mudah saja gitu ya. Kemudian kita misalnya rutin memberikan sereal atau roti manis gitu ya, yang memang banyak gulanya. Nah, gula yang sederhana ini membuat peak peningkatan gulanya tinggi, namun kemudian cepat sekali dropnya. Nah, itu kemudian yang bikin anak-anak malah menjadi ngantuk, malah jadi lemes, makin tidak konsentrasi di kelas. Jadi memang pilihlah untuk sarapan itu utamakan yang karbohidrat kompleks, misalnya bisa dari nasi ya, memang nasi, atau misalnya rebus-rebusan baik itu ubi atau olahan kentang atau singkong. Nah, ini juga perlu kreativitas dari ibu untuk mengolahnya supaya anak-anak bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks ini. Kemudian harus ada proteinnya, baik itu boleh berupa cincangan tahu tempe, misalnya membuat tempe orek begitu ya, atau ibu membuat tahu goreng. Dan pastikan juga harus memang ada protein hewaninya seperti ikan atau daging ayam begitu, atau misalnya mau telur, ibu boleh berkreasi dengan telur mata sapi kah, atau dibuat telur dadar, itu boleh saja, supaya dari pagi hari pun sudah ada kombinasi gizi yang seimbang dan membuat anak energinya ada di pagi hari namun juga tidak cepat lapar. Sebenarnya ini merangkum dari yang sudah beberapa yang disampaikan. Tetap bagaimanapun anak membutuhkan gizi yang seimbang. Kalau kita bicara gizi makro atau makronutrien, itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat bisa dari ini ya, nasi, kemudian ubi, singkong, kentang gitu. Kemudian protein hewani bisa ada ayam, ikan, kemudian olahan seafood dan telur juga bisa ya. Atau juga protein nabati, di sini ada tahu dan tempe, dan jangan lupakan vitamin dan mineral dari sayur, dan jangan lupakan asupan vitamin dan mineral dari sayur dan juga dari buah-buahan. Nah, kalau misalnya kita bertanya apa yang paling penting untuk tumbuh kembang anak yang sering terlewat lah ya, misalnya diberikan, itu memang kecukupan dari protein hewaninya, karena itu yang sangat mendukung untuk pertumbuhan dan juga perbaikan sel. Protein hewaninya bisa dari yang tadi ya, ikan, ayam, telur, kemudian olahan seafood atau susu juga bisa. Susu yang dari susu sapi, susu hewani itu sangat penting karena penyerapan protein itu nantinya akan membantu penyerapan nutrisi di tulang, kemudian di sel-sel tubuh anak. Dan apa sih dampaknya kalau misalnya gizi anak ini tercukupi ya, terutama dari protein, vitamin, dan mineralnya? Kita menjaga dan memastikan generasi penerus bangsa kita memiliki kualitas yang baik. Kenapa? Karena kita mendukung proses pembelajaran si anak, di mana setiap anak belajar ada sel-sel yang terbentuk, yang tersambung untuk membentuk pola pikir yang cerdas, yang bisa berpikir kritis. Jadi kalau kita tidak siapkan dengan nutrisi yang cukup, tentunya anak menjadi semakin tidak memadai untuk proses belajarnya. Oke, jadi harapannya terhadap aspek dari pemerintah bagaimana bisa berperan untuk kemajuan pemenuhan nutrisi anak begitu ya. Harapannya bahwa ketika kita menerapkan program bagi anak-anak Indonesia, kita bisa mempertimbangkan memang kecukupan gizinya seperti apa, pemenuhan untuk setiap usianya seperti apa, dan diharapkan juga
sudah berkoordinasi dengan tim medisnya, dengan ahli-ahli gizi, bagaimana untuk memberikan kecukupannya, namun tetap memberikan gizi yang seimbang, bahwa tadi makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien, vitamin, dan mineralnya bisa betul-betul tercukupi dari menu yang diberikan kepada anak.